Allah berfirman, walaqad arsalna Musa, demi sungguhnya kami telah mengutus Musa, bi ayatin bayyinatin, dengan ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas. Anikhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, bahwa keluarkanlah umatmu daripada kegelapan menuju sinar terang benderang. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, lalu peringatilah mereka itu dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kudrat Allah bagi hamba-hamba yang banyak bersabar dan bersyukur. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang seringkali dimarahi, dimurkai seorang hamba dengan kedua nikmat itu. Nikmatul faragh wa nikmatus sihat. Pertama nikmat kesempatan, yang kedua adalah nikmat kesehatan. Para penyair mengatakan, taqabbal minallahi wa in kana berridho, terimalah pemberian Allah sekalipun sedikit dengan penuh keridhaan. Wala takun bimusibatillahi muqtarido, janganlah kalian dengan musibah Allah itu menjadi pembangkang. Fakis jami'a umurika bima mada, bandingkanlah olehmu semua perkaramu itu dengan apa yang sudah lewat. Fala tai'asanna bima kad tajri bil qada, jangan sekali-kali kau berputus asa dengan apa yang berlaku dengan kadar-kadar Allah. Fasabir an fitanin innahu qad qada, bersabarlah olehmu dari semua fitnah ujian, sesungguhnya ia telah memutuskannya. Fashkur ala ni'ami inin haqallah, bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah, sekalipun nikmat itu terlihat kecil, rendah. Al-Karamun, hadirin, Bapak Kepala Desa, para tuan guru, para ustaz, para santriwan santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu, firman Allah sebagian yang baru bikin adalah merupakan ayat 5 daripada surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 5. Pada dasarnya ayat ini dia turun pihak Nabi Musa alaihissalam. Isi turun Nabi Musa untuk nyubulan kaumnya dengan tipu daya, penganiayaan Fir'aun. Tipu daya Fir'aun ini ibarat daripada zulumat, ibarat daripada sebuah kegelapan. Ilan nur, kepada sinar cahaya. Sinar ini adalah ibarat daripada sebuah kemerdekaan.
merdeka daripada belenggu penjajahan Fir'aun pada Bani Israel. Lalu Rasulullah Allah memerintah Malik kepada Nabi Musa, fadzakirhum bi ayyamillah. Peringatin kepada dengan ayyamillah. Lamun kaum salafi mengartikan ayyamillah itu ya secara terang ialah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa isi telah kesakitan Fir'aun dia sendiri dari kaumnya sampai pada akhirnya Allah turun tangan untuk menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun timpal para pengikutnya. Kemudian kalimat fadzakirhum bi ayyamillah ini menurut para ahli-ahli tafsir Al-Azhar, termasuk yang terakhir paling terkenal adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir Azhar yang paling terkenal di dunia, termasuk mufassir kontemporer. Yang ini membahas secara panjang lebar tentang ayyamillah itu. Sehingga artikan ayyamillah itu adalah nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah yang terbesar bagi seluruh alam adalah terciptanya Nabi yang keluar, Nabi besar Muhammad SAW. Ibrahimnya Nabi yang keluar ke alam dunia ini. Karena apabila yang keluar coba berhitung dengan berukna alam, tapi nak Allah Ta'ala dalam keadaan kosong melompong, hanya ruang hampa. Senikman aras, senikman arak, lawil mahfuz, senikman arak, kalam, senikman arak, kursi. Maka Nur Muhammadlah si paling pertama kali bina. Lalu dari Nur Muhammad itu seperempatnya jadi aras, seperempatnya jadi lawil mahfuz, seperempatnya jadi kalam, seperempat terakhir kembali jadi balu. Seperbalu daripada seperempat terakhir itu jadi surga, jadi neraka, kemudian jadi arwah, kemudian jadi air, jadi angin, sampai tersisa seperbalu terakhir ialah istilah Ibrahim, jadi jiwa dan raga Nabi yang keluar. Maka jauh seriman tercipta alam semesta itu kira triliun tahun lainnya sampai kepada Nabi yang keluar kebangkitan dari Nabi dan Rasul. Maka pembangkitan Nabi yang keluar itu merupakan pertengahan masa. Pertengahan masa ialah pertengahan masa hitungannya sebelum beliau dijadikan dari Nabi Rasul dan setelah dari Nabi Rasul sampai hari kiamat hitungannya pada. Hitungannya pada. Dalam arti yang tunggu hitung balik seandainya bisa, seandainya. Di waktu Nabi yang tunggu kebangkitan dari Nabi Rasul nikah, alam sampul kepinat sekitar 1 triliun tahun. Maka setelah Nabi yang keluar dibangkitkan dari Nabi Rasul sampai hari kiamat, maka ukuran nikah sekian triliun tahun. Memang banyak para ulama-ulama mengatakan hari kiamat sudah dekat, hari kiamat sudah dekat. Memang perlu akhir kali setiap yang akan datang itu dekat. Tapi dekatnya pikiran pasti berimbang. Berimbang ia hitungan balik yang pembangkitan Nabi Jantung dengan awal penciptaan makhluk pertama sampai hari kiamat. Tapi sebab
Ini yang seringkali kita sampaikan. Planet bintang bumi yang sekian triliun jumlahnya, si memiliki bodi pada peratan bumi kira 10.000 meter. Ini sekedar jadi pajangan doang. Memang alamnya dikira Allah Ta'ala arah manfaatnya di manusia konsumtif untuk jadi kebutuhan manusia, baik makanan, simpanan pangan, sandang untuk pakaian, kemudian papan untuk perumahan, pembangunan dan berbagai macam bentuk, termasuk alat-alat transportasi, alat transportasi, alat komunikasi, dan alat-alat lain kebutuhan manusia. Ini masih hanya bersifat baik dengan bumi, sementara planet lain ini Sulaiman Neil Armstrong mendarat di bulan. Menurut para ahli astronomi Universitas Azhar, sekitar 1.000 duitnya isi pada bodinya planet di kawasan bumi. Ia berliang segara, berliang gawah, ia berliang padang pasir, ia berliang padang rumput, flora dan fauna liar. Dan itu menurut para ulama astronomi, ulama palak Azhar, baik Sulaiman Neil Armstrong mendarat di bulan. Neil Armstrong pun bisa mendarat ke bulan dengan pulau 11-nya atas dasar arahan daripada ahli palak Universitas Azhar itu. Dia ini punya arahan. Nah, maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa ayyamillah ini adalah si paling agung, paling luhur adalah hari kebijayan dan jantung. Karena ialah merupakan miftahu mafatihil khairat, artinya kunci daripada kunci-kunci kebagusan. Miftahu mafatihil barakat, kunci daripada kunci-kunci keberkatan. Miftahu mafatihil salawat, kunci daripada kunci-kunci keselamatan. Pokoknya selalu kunci. Selalu kunci. Kuncinya sedikit. Jangankan peristiwa alam itu, sedangkan surga adalah miftah babal jannah Muhammadur Rasulullah. Maktub babal jannati la ilaha illallah, miftah babal jannah Muhammad Rasulullah. Tertulis di atas gerbang surga kalimat la ilaha illallah, kemudian kunci pintu surga itu adalah Muhammad Rasulullah. Maka termasuk peristiwa-peristiwa besar yang terjadi alaminya si para nabi rasul, baik berupa penyelamatan maupun berupa kesengsaraan. Ini termasuk ayat-ayat hari-hari Allah. Sehingga selakunya namun yang perlu sikapi ia dengan suatu kenikmatan, maka selakunya merupakan nikmat. Nikmat pegawaian Allah Ta'ala itu merugikan manusia, kecuali akan rugi Allah apabila dia mampu memaknai daripada sebuah peristiwa. Misal yang tunggu baik salah satu peristiwa di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terbakar si api, Nabi Ibrahim selamat. Kemudian Namrud timpal para pengikutnya, pelaku terbakar dengan api si bakar menesak, si belerang menesak. Kemudian di zaman Nabi Nuh, Daud Sulaiman Nabi Ibrahim lahir, bumi tenggelam dengan kemudian air hujan di lap-lap. Kemudian air bumi pun surut sampai Allah Ta'ala memerintahkan air ini sisa pun berdenang sekian menitnya dengan suatu khitab, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i
bumi belak, suatu bulan itu, langit mbok malik, situ langit. Alhamdulillah Allah. Apabila kita terus berminat, itu merupakan satu azab kiamat sugro bagi umat Nabi Daud. Peristiwa terjadi pembakaran di zaman Nabi Ibrahim di kiamat sugro bagi umat beliau, terutama sekali si pembangkar-bangkar. Ini kan terjadi pemusnahan generasi manusia kesekian kali. Lalu apabila tiang tunggu misalnya kaum muslimin mengalami suatu kecelakaan, suatu musibah dengan pemusnahan, dengan tsunami misalnya, dengan gempa sampai sekian meninggal dunia, dengan tanah longsor puting beliung, bikin arah maksud Allah Ta'ala untuk menyiksa dan menghukum umat, menghukum hamba. Lalu tujuannya adalah mengorbankan segelintir orang demi kebaikan sekian banyak. Ini termasuk ayat billah. Para ulama-ulama tafsir banyak mengungkap ayat billah ini adalah peristiwa kemenangan Rasulullah di perang Badar, termasuk kekalahan beliau di perang Uhud, termasuk kekalahan beliau di perang Hunain, termasuk kemenangan beliau di perang Tabuk, perang-perang syaidan, baik dipimpin langsung Rasulullah Abdullah Ghazawat maupun dipimpin langsung lalu mengutus para panglima-panglima perang dari perang syariah, sampai total peperangan Rasulullah selama 10 tahun itu peperangan selama 10 tahun. Sehingga tahun ini lebih 5 kali beliau berperang dalam setahun. Lalu selaku Amerika Nara bermaksud untuk memusnahkan yang kafir sekalipun. Karena peperangan di dalam Islam sifatnya defensif, tidak intensif. Defensif artinya membela, tidak menyerang. Karena dia juga membunuh. Lalu apabila dibunuh, apabila daripada dibunuh lebih baik membunuh, jadi prinsip para militer. Memang lain zaman perang pertama antara suatu suku bangsa dengan bangsa lain adalah Arab bermaksud untuk saling mati, saling bunuh, lalu semata-mata untuk menginginkan suatu kedamaian dan kesuahan antara para kelompok-kelompok sudah seterusnya. Ini termasuk ayat billah, termasuknya ayat billah. Nabi maksud daripada yang perlu kesuruh untuk mengambil pelajaran daripada Nabi seperti Nabi Musa, fazakirhum bi'ayyibillah. Niki ante yang perlu mengambil suatu ibrah, mengambil suatu pelajaran. Ya, tidak berbahasa. Tapi pakis umuraka dimakan mado. Bandingkan peristiwa sahabat yang komuniti dengan Nabi sesampun terjadi pada masa lalu, terutama sekali sealami dan yang tunggu. Beliau mengalami penderitaan yang cukup panjang setelah berdakwah. Namun kesalahan penderitaan syahadat tidak waktu berdakwah juga sedikit pun diklarang membuat surut Nabi yang tunggu dalam berdakwah. Lalu justru semakin bersemangat, semakin berani. Coba bayangkan sewaktu terjadi perang Badar Sugro, di dalam Al-Quran sendiri, dan sudah Allah menurunkan firman menceritakan peristiwa ini. إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Jadi coba ingat di
dek waktu sopok manusia muni. Karena ini Nu'aim bin Syarif. Innan nasa kad jama'u lakum. Dengan syarat di pasar Badar mau berkumpul untuk menghadang perjalanan tinggi dari Rasulullah di Nu'aim itu dengan tujuan untuk nakuti Rasulullah SAW. Fazadahum imanan wa arabihim yatawakkalun. Semakin bonggok keimanan dan keberanian beliau. Akhirnya para sahabat yang 12 lebih langsung ke pasar Badar. Ternyata Allah membuat dengan kafir secara Badar itu pangkalamu mereka berbalik pada berani. Angka ketinggalan semua waktu barang-barang, maka inilah ia terjadi pahit simparanin, keparanin pahit. Pahit ini berarti rujuk. Pahit ini dalam hal ini berkaitan dengan masalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin sebelum terjadi peperangan, tapi dengan terjadi musuh Islam penyalahan. Malah tadi berbeda kan ganimah. Namun ganimah adalah harta si Islam kaum muslimin setelah kaum kufar kalah berperang. Jadi jadi mana peperangan? Nanti sebab akhirnya halalan hal ini tidak kaum muslimin dari Rasulullah sehingga untuk meruntuhkan kekuatan kaum kufar. Di mereka niscaya kaum kufar semakin kuat, kaum muslimin semakin lemah. Yang halalan ganimah. Namun di zaman Nabi Rasul selain dikandung. Walaupun memang kaum jahiliyah berperang itu semata-mata untuk mengambil harta rampasan. Mengambil harta rampasan. Nah, dengan fazakirhum bi ayatillah niki yang perlu menjadikan ayat niki sebagai dalil daripada nabi yang sampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa kullan naqussu min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Betapa banyak menceritakan kamu kisah-kisah para rasul isi merambah kekuatan hati dalam berjihad. Karena Nabi dengan kisah-kisah tersajian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran situlah pada tiang tunggu, maka hal ini akan memotivasi dari tiang tunggu untuk bersemangat dalam berjuang, bersemangat ia untuk berdakwah. Karena dibandingkan dirinya, Nabi Rasul Sulaiman kan telah masih kesangsara seumatnya. Maka aku tentu karena memiliki misi pada para Nabi Rasul lain, pada tanggung sakit seumatnya. Apabila Nabi Rasul lain ia sabar dalam menghadapi berbagai macam bendungan rintangan-rintangan, para coba itu siaran Nabi Jarjis. Nabi Jarjis itu satu sekali yang mati. Tidak mesti satu sekali yang mati terus. Selama 90 kali dia hidup terus. Sampai pada satu saat sopok raja ini ngepak dia sebuah yang penuh. Baik si kaum lepak langsung dia angkat-angkat. Wah, masak ngelopor, tinggal kolak keluar. Mungkin padat isi batu-batu boleh sampai lebur pulang-pulang. Malik hidup. Si kesiwa silakan hidup di mana? Nah, di saat nikah kalau beriman salah sopok sebinikan daripada raja ini sikit mau berdakwah selama sampai sekian kali mati. Nah, setelah dia mengikut alas ini yang dia mati raja Jarjis. Maka dengan demikian Nabi yang
tunggu mengambil satu pelajaran. Ini termasuk ya ayatillah. Fazakirhum bi ayatillah. Berikanlah mereka itu peringatan dan hari Allah. Yang berbahasa fala takun bi musibatillahi muqtarido. Tidak baik dan sampai jadi pembangkang dengan musibah sekitar Allah SWT. Waqis umuraka ala mamado. Bandingan coba segala perkara secara yang memiliki kajian nanti sampai terjadi terutama sekali dari yang perlu. Nabi yang perlu mengatakan masih nikmatani maghbulun bihima katsiru minan nas. Ada dua nikmat isi kebanyakan tertipu dengan dua nikmat ini kebanyakan manusia. Nikmatul karam wa nikmatul sehat. Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Di waktu tiang tunggu dan kesempatan, kadang-kadang tiang tunggu selalu menganggap kesempatan itu akan terus berlalu. Lantaran itulah tiang tunggu seringkali menunda-nunda nanti yang patut tiang tunggu laksana. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, "Fa'idza asbahta fala tantazir masa." Namun tiang tunggu beri kesempatan untuk melakukan suatu pegawaian bagus di waktu melema dan lebih baik tunda sampai melema. Fa'idza amsayta fala tantazir sabah. Namun beri kesempatan melakukan pegawaian lebih baik dan lebih waktu tunda sampai melema. Karena nanti siaran ajar niki dek ngarah dengan naunya. Ya, dia berbahasa lain yang Abu Bakar Siddiq. Dia waktu demam, terus nanti disuruh Bilal bin Rabah coba jemputan dan Aisyah. Nanti jamu telepon sini kami. Rasanya itu ada mau ni. Dia katanya sedih Aisyah isi Bilal bin Rabah. Nabi bahasa Siti Aisyah jemaah pada anu wayahmu lemak-lemak kedatang lemak-lemak masalah subuh. Jadi namun yang perlu pandang secara manusia kayak-kayaknya Abu Bakar Siddiq kecil oleh perilaku dia tidak bisa. Lalu tentu itu tidak akan terjadi bagi seorang Abu Bakar Siddiq. Namun sempat beliau itu mengungkap Nabi bahasa daripada Natal itu seorang penyair pada zaman jahiliyah. Nabi bahasa beliau, kullu mri'in muslimun fi ahli wal mautu adna min syarikin ahli. Selaku dengan bahwa doang mengatakan jemaah bahwa melewat datang tempat itu, lalu dari ingat bahwa kematianmu yang ada rapat daripada tali sandal biasa masalah berbahasa ini. Lebih rapat daripada tali sandal. Secara kematian itu pasal daripada berbahasa ini. Lalu ternyata memang Aisyah masih dicari Allah Ta'ala berusia panjang waktu nikah. Jadi Aisyah lebih 60 tahun umur yang meninggal. Jadi ini adalah merupakan salah satu daripada fa'idza asbahta fala tantazir masa fa'idza amsayta fala tantazir sabah. Lebih daripada ini, misalnya yang perlu masih baca, ya pada golibnya baca yang perlu akan masih menempuh perjalanan cukup monik untuk mencapai masa tua. Lalu di saat yang perlu sadar akan bajang ini dipertanyakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala era di padang mahsyar, maka dulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Negen bergeser naik sopok-sopok manusia lemak dengan pendiriannya sampai sukses menjawab 4 macam pertanyaan. An umrihi lima ablah, umur 6 tak berapa umur ini.
sebagian umur 100 tahun, dia kalau lebih umur 100 tahun. Wa anshababina, ini sabab ini seringkali membuat terjadi. Ini maaflah, beliau tahunya, buang masa bajang. Padahal dia tidak bertanggung jawab masalah ini.